Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Khairul Amri, dosen tetap program studi pendidikan biologi Universitas Mahaputra Muhammad Yamin. Tujuan pembuatan video ini adalah untuk melengkapi persyaratan sertifikasi dosen tahun 2025 oleh Kemdikti Saintek dalam hal pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau yang kita kenal dengan PDD UKT-PT. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan tentang mata kuliah yang saya ampu sesuai dengan keahlian saya, yaitu genetika, di mana mata kuliah genetika adalah mata kuliah wajib program studi dengan bobot 4 SKS dan wajib diambil oleh mahasiswa semester 5 pada program studi pendidikan biologi, dan perkuliahan dilaksanakan sebanyak 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan tatap muka, 1 kali ujian tengah semester, dan 1 kali ujian akhir semester. Adapun deskripsi dari mata kuliah ini adalah, pada mata kuliah genetika ini, mahasiswa akan belajar tentang prinsip genetika metabolisme, hukum probabilitas, genetika molekuler, DNA sebagai pembawa informasi genetik, genom prokaryotik dan genom eukaryotik, serta genetika populasi. Adapun materi yang dibahas pada perkuliahan genetika ini adalah metabolisme dan modifikasi perbandingan 9331, pelaksanaan pewarisan sifat keturunan, hukum probabilitas dan uji chi-square, alel kodominan dan alel letal, penentuan jenis kelamin dan kelainan kelamin, gen-gen terpaut kromosom kelamin, pautan, pindah silang, dan pemetaan kromosom. Tidak hanya itu, juga mempelajari tentang dasar molekuler, pewarisan sifat dan materi genetik, aliran informasi genetik dan ekspresi gen, replikasi DNA dan kromosom, kemudian transkripsi, translasi, dan kode genetik. Kemudian juga DNA inti dan DNA mitokondria, genetika virus, genetika bakteri, genom prokaryotik dan eukaryotik, mutasi dan DNA repair, dan ditutup dengan genetika populasi. Adapun CPL yang dibebankan pada mata kuliah ini adalah CPL pengetahuan, CPL sikap, CPL keterampilan yang meliputi keterampilan khusus dan keterampilan umum. Dari CPL prodi yang telah dibebankan pada mata kuliah ini, maka diturunkan menjadi 5 CPMK, yaitu menjelaskan prinsip metabolisme dan pewarisan sifat keturunan, menjelaskan hukum probabilitas, mengumpulkan, mengolah konsep dan informasi yang berkaitan dengan genetika kelamin dan pemetaan kromosom, mempresentasikan dan mendiskusikannya, mengumpulkan, mengolah konsep dan informasi yang berkaitan dengan genetika molekuler, mempresentasikan dan mendiskusikannya, serta mencari database genom makhluk hidup dan mengaplikasikannya pada perangkat lunak. Penyampaian materi perkuliahan ini meliputi 3 komponen, yaitu delivery, interaction, and assessment, atau yang biasa disingkat dengan DIA. Pada tahap delivery, perkuliahan mengacu kepada RPS yang dibagikan di awal semester. Perkuliahan dilaksanakan melalui tatap muka langsung di kelas, kemudian dilaksanakan juga secara daring melalui metode sinkronus maupun secara asinkronus. Dalam perkuliahan ini juga dibantu oleh beberapa media pembelajaran, diantaranya adalah PowerPoint atau PPT, dan juga dengan menggunakan berbagai aplikasi seperti misalnya Quizzes. Dalam hal interaction atau interaksi, juga dalam perkuliahan ini antara mahasiswa dengan mahasiswa, seperti misalnya berkolaborasi dalam hal kerja kelompok atau tugas proyek, kemudian juga antara mahasiswa dengan dosen dalam hal seperti misalnya dalam tanya jawab, feedback, dan sebagainya. Dalam hal assessment atau penilaian dalam perkuliahan genetika ini adalah dibagi ke dalam 2 kategori. Yang pertama adalah penilaian formatif. Penilaian formatif dilaksanakan setelah perkuliahan selesai
untuk mengevaluasi proses pembelajaran yang telah berlangsung. Ini biasanya dilakukan dalam bentuk kuis atau yang menggunakan quizzes. Kemudian yang kedua adalah penilaian sumatif. Penilaian sumatif ini dilaksanakan dalam bentuk ujian tengah semester dan penilaian akhir semester. Model dalam perkuliahan ini adalah menggunakan model case method atau metode studi kasus dengan metode ceramah, kemudian metode diskusi. Dalam perkuliahan genetika ini menggunakan referensi utama dan referensi pendukung. Untuk referensi utama seperti Principle of Genetics karya Gardner, Genetika Serasa 1 karya Suryo, dan menggunakan referensi tambahan seperti Biologi Jilid 1 Campbell dan Genetic 6th Edition karangan Simon, dan juga tentu saja menggunakan jurnal ilmiah yang bereputasi untuk mengupdate pengetahuan terbaru tentang perkembangan ilmu genetika yang sangat berguna bagi mahasiswa. Adapun komponen akhir dalam penilaian mata kuliah genetika ini adalah terdiri dari yang pertama, partisipasi berbobot 20%, tugas berbobot 5%, kemudian kuis berbobot 5%, project atau case method berbobot 30%, ujian tengah semester 15%, dan ujian akhir semester 25%. Dengan total semuanya adalah 100%. Berikut adalah cuplikan video pembelajaran pada perkuliahan genetika pada pertemuan ke-10 dengan topik pewarisan sifat dan materi genetik pada makhluk hidup. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Wah, luar biasa sekali semangatnya di siang hari ini. Nah, karena Anda pada hari ini pas setelah jam istirahat ini full kembali energinya karena habis dicas, yaitu dengan makan siang. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Baik, saya ucapkan selamat datang kembali di perkuliahan yang paling Anda tunggu, yaitu perkuliahan genetika. Nah, sudah seminggu kita tidak ketemu. Tentu saja ini adalah pertemuan yang Anda tunggu tentunya ya. Nah, oke. Pada hari ini pasca mid semester, minggu kemarin kita udah mid semester tentang materi pertemuan 1 sampai materi pertemuan ke-8. Sekarang adalah materi pertemuan ke-10. 9 sampai semester kemarin. Nah, sekarang yang 10-nya. Oke. Nah, untuk hari ini sesuai dengan RTS yang sudah saya bagikan di awal semester dulu, yaitu materi kita hari ini adalah tentang genetika. Oke, materi genetik. Materi genetik ini materi yang sangat menarik. Ini adalah materi yang sangat tentu saja kontemporer ya, apalagi kalau kita sebagai insan biologi pasti termotivasi untuk mengetahui tentang materi genetik ini. Tapi sebelum itu saya cek dulu kondisi kelas Anda sebelum kita masuk ke materi kita. Pertama, kehadiran ini. Hengki, Anda bagaimana untuk hari ini? Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan insya Allah materi yang disampaikan sebelum ini masih ingat Pak. Masih ingat? Ya, Pak. Oke, berarti ini menunjukkan antusias Anda untuk belajar genetika ini luar biasa ya. Jadi kita absen dulu satu-satu ya. Mulai dari Hengki, Hadir Pak. Arya, Hadir Pak. Denny, Hadir Pak. Hanif, Santi. Terakhir ada Husni. Oke, betul kehadirannya sudah full 100%. Kelas ini luar biasa ya. Atensinya terhadap genetika ini luar biasa. Baik, untuk materi kita kali ini seperti yang kita bahas tadi adalah tentang substansi genetika. Sekarang saya tanya dulu, kalau kita bicara masalah substansi genetik atau substance of genetik, apa yang Anda pikirkan? Siapa yang bisa menjawab? Oke, Hanif. Penurunan gen Pak. Penurunan gen, berarti gen itu diturunkan. Ya, Pak. Dari mana? Dari induk. Ya, benar. Anda diharapkan bisa mengetahui fungsi dan struktur DNA dengan tepat.
Kalau dengan tepat berarti nggak boleh ada lagi salahnya. Tepat menggambarkan DNA, tepat mendeskripsikan ciri-ciri DNA itu, sifat-sifatnya, fungsinya, bentuknya semuanya. Nah, oke. Dan sesuai dengan penugasan di rumah, yaitu Anda sudah belajar tentang materi substansi genetik ini melalui referensi yang sudah kita sepakati dulu, ya. Referensi sangat banyak sekali dan saya yakin ini sudah banyak membaca. Kemarin udah 10 buah buku dibaca untuk satu bidang sendiri itu Inaya ya. Nah, sekarang berapa buku tentang yang Anda baca? 5. Oke, udah bagus 5 ya. Baiklah, jadi ini kalau lihat dari gambar ini sebenarnya adalah gambar skematis daripada asam nukleat, asam inti itu yang disebut dengan DNA itu sendiri. Oke, nah seperti bentuk dari DNA sendiri itu. Nah, tentu ada yang bertanya, kalau kita lihat lagi di dalam strukturnya, di mana DNA itu berada? Nah, oke. Di mana DNA itu berada? Di inti sel, Pak. Good. Di inti sel. Betul sekali. Jadi DNA itu ada di dalam inti sel. Jadi kalau seperti itu hanya sel yang ada intinya yang punya DNA, kira-kira gitu ya. Nah, berarti kalau nggak ada inti DNA selnya, berarti dia nggak punya. Ah, belum tentu. Belum tentu. Kenapa? Karena DNA itu ternyata tidak hanya ada di inti saja. Di mana adanya? Di mitokondria juga ada. Nah, ketambahannya di mana lagi? Di kloroplas pada tumbuhan juga ada. Jadi kalau pada manusia memang itu hanya ada di inti sel plus mitokondria. Kalau di tumbuhan ada di ketiga tempat itu. Seperti itu ya. Nah, seperti yang Anda gambar ini gambar adalah menunjukkan tentang bagaimana DNA itu dan posisinya berada di mana. Posisinya berada di dalam inti sel katanya ya. Oke, ini kayak gambar apa ini Anda bisa gambarkan seperti gambar apa ini kira-kira? Bagus. Tangga yang bagaimana? Berbilin atau yang kita sebut dengan istilah kerennya double helix. Karena dia memang double gitu ya, tangga berbilin seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjutkan. Kalau seperti ini mungkin yang paling belakang bisa melihat gambar kita ini. Ini gambar apa ini? Ada nomor-nomornya ini. Nah, kromosom itu adalah merupakan berbentuk seperti apa kalau di dalam gambar kita ini? Berbentuk seperti benang. Maka kalau Anda mungkin pernah mendengar ada kromosom X, ada kromosom Y. Berarti keberadaan kromosom itu juga menentukan jenis kelamin. Kalau laki-laki misalnya kromosom kelaminnya ada X dan Y. Kalau perempuan X dan X. Nah, seperti itu. Jadi jumlahnya nanti ini akan kita pelajari lebih lanjut bagaimana formula atau rumus kromosom tersebut. Sampai di situ ada yang mau bertanya dulu, silakan kalau ada. Nggak ada? Oke, sebenarnya di dalam materi genetik atau asam inti itu ada dua ya, ada DNA dan RNA. Ada RNA. Nanti kita akan bedakan apa DNA dan apa RNA itu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan mendasar, basic questions. Yang pertama adalah apa DNA dan RNA itu? Kemudian bagaimana struktur dan fungsi DNA dan RNA? Kemudian apa itu gen, apa itu genom? Ini harus tuntas terjawab pada pertemuan kita kali ini. Dan pastinya ini sudah Anda explore di rumah dengan membaca literatur yang sudah kita tugaskan. Seperti itu ya. Sekarang saya akan minta beberapa orang dari Anda untuk menjelaskan kembali ya, apa itu DNA dan apa itu RNA berdasarkan bacaan literatur yang Anda pelajari secara spontan. Siapa yang tanpa ditunjuk tentunya. Oke, Hengki. Baik Pak.
mungkin yang pengen tahu nih, yang dibaca kemarin malam itu DNA adalah sebuah molekul yang menentukan atau menjelaskan tentang pewarisan sifat seperti gigi badan, warna mata, warna kulit dan lain sebagainya, Pak. Oke, jadi DNA itu dari bacaan yang Anda baca adalah merupakan substansi yang mengatur pewarisan sifat. Seperti misal sifat fisik gitu ya, warna mata, warna kulit, rambut dan seterusnya. Oke, itu dari Hengki. Itu dari segi fungsi yang dilihat Hengki tadi. Dari segi strukturnya enggak? Yang itu betul ya, fungsinya pewarisan sifat. Dari strukturnya atau bentuknya ada yang tahu nggak? Oke, Nadine. Kalau DNA terbentuk seperti apa Pak? Tanggal pilih Pak? Tanggal terpilih atau double helix itu. Kalau DNA adenin, guanin, sitosin dan timin. Kalau yang RNA adenin, guanin, sitosin. Saya biasanya kalau mudah mengingat anak gadis suka tidur. Kalau untuk misalnya DNA, kalau RNA anak gadis suka uang. Uang itu maksudnya untuk apa? Udasil. T itu untuk apa? Timin. Untuk membedakan itu dari segi bahasa. Tadi sudah bilang juga dari segi gulanya juga beda. Gulanya yang kalau DNA gulanya ribosa, kalau DNA gulanya dioksiribosa. Oke, nanti kita akan belajar bagaimana si strukturnya. Oke, pertanyaan pertama udah kelar dari yang saudara sebutkan tadi itu benar ya. Baik, kemudian ada nanti struktur dan fungsi DNA udah tadi. Nah, sekarang what about gen? What about gen? Gen. Nah, ya. Gen. Kalau orang Jawa bilang bibit bebek bobot. Nah, itu benar. Bibit bebek bobotnya udah harus diselidiki gitu. Kalau bahasa teman-teman kita yang di Jawa. Kalau di Minang mungkin beda lagi istilahnya ya. Nah, apa sih sebenarnya itu gen? Ada yang tahu? Atau bisa? Oke, Maria. Gen adalah unit dasar pewarisan sifat yang terdapat pada makhluk hidup. Gen tersusun dari DNA yang mengandung informasi genetik. Sudah nampak polanya benar. Apa yang dibilang Maria tadi bahwa ternyata gen itu terdiri dari DNA. Benar sekali ya. Gen itu adalah disusun oleh DNA. Nah, DNA itu nanti disebut juga dengan polinukleotida namanya ya. Nanti kita akan lihat strukturnya. Oke, ada yang tahu tentang genom? Cynthia. Genom itu adalah kumpulan lengkap materi genetika yang ada dalam satu organisme atau virus yang mencakup seluruh DNA yang mengkodekan informasi penting untuk struktur, fungsi, regulasi, dan reproduksi organisme. Betul, jadi adalah kumpulan itu kata kuncinya. Ya, jadi sudah seperangkat gitu. Itu yang genom. Maka kalau bicara masalah genom berarti sudah ada kumpulan daripada DNA yang di sana. Maka istilahnya sekarang Anda mungkin kalau baca jurnal ada namanya HUGO, Human Genome Project. Nah, nanti silakan nanti Anda baca artikel tentang HUGO itu. Apa itu genom? Ya ternyata kalau kita urutkan dari atas ke bawah atau dari yang paling besar itu apa? Siapa yang paling besar di antara komponennya ini? Genom dulu ya. Setelah genom, setelah gen. Sebenarnya nanti ada pula kromosom sebetulnya ya, yang nanti sudah kita setelah ini kita akan pelajari dulu. Baik, ada yang mau bertanya dulu? Silakan. Nah, DNA dan RNA apa masalahnya? Nah, ini yang paling penting nih aplikasinya di dalam kehidupan kita juga ya. Maka ada istilahnya tes DNA. Seperti yang kita bahas di awal tadi. Ada sesuatu kasus bisa dipecahkan dengan tes DNA atau DNA test. Untuk apa? Untuk kira-kira untuk apa nih tes DNA ini digunakan? Kenapa harus tes DNA? Kenapa nggak cocok? Kenapa nggak cukup dengan tes golongan darah saja misalnya? Misalnya ada suatu orang tua bayinya diduga tertukar di rumah sakit, ya kan? Ditanya juga kasus sih kadang-kadang mungkin apa itu human error atau kelalaian atau juga memang ada sengaja atau gimana nggak tahu. Untuk memastikan betul-betul dia anaknya, apakah cukup di tes hanya golongan darah saja? Iya Pak, belum cukup. Maka kalau pakai DNA test itu akurasinya lebih tinggi.
Oke, jadi kalau misalnya begitu juga ada untuk masalah kesehatan ya. Kalau Anda mau cari jodoh, ingin nikah, biasanya untuk menghindari hal-hal yang sifatnya mungkin bisa keturunan, penyakit keturunan, untuk menghindari itu ada cek DNA dulu. Oke, baik. Ini sudah ada jawab tadi, benar sekali bahwa itu ada terdapat di dalam nukleus tadi. Ya, istilahnya seperti ini, kita strukturnya ini sudah juga ya. Pasal-pasalnya secara ini sudah. Nah, ini sebenarnya kalau kita lihat struktur kimia, ini struktur kimia ya. Jadi kita nggak lepas dari belajar biokimia. Nanti ada juga belajar biokimia. Kalau Anda sebut tadi adenin, nah adenin ini seperti inilah struktur kimianya. Kemudian begitu juga kalau sitosin dan lain-lain sebagainya. Dan tadi yang udah perlu juga Anda ingat bahwa ikatan antara mereka ini, antara basa nitrogen satu dengan basa nitrogen yang lain, apa nama ikatannya? Apa nama ikatannya? Ikatan hidrogen. Misalnya antara timin dengan adenin kan selalu berpasangan tadi. Guanin dengan sitosin. Nah, ini ajaibnya. Kalau adenin berapa jumlah ikatan hidrogennya? 2. Guanin dengan sitosin 3. Ya, 3 ikatannya. Nanti Anda akan banyak lagi membaca tentang itu ya. Oke, mulanya tadi sudah seperti itu. Satu nukleotida itu terdiri dari apa saja? 1 gula glukosa, 1 basa nitrogen, 1 fosfat. Nah, itu namanya 1 nukleotida. Ada pula istilahnya nukleosida. Apa itu nukleosida? Nukleosida itu tidak ada fosfatnya. Tidak ada fosfatnya ya. Nah, kalau ini ada fosfatnya itu namanya nukleotida. Jadi kalau begitu satu untai DNA itu menurut para ahli bisa disusun oleh miliaran pasang basa yang menyusun satu untai saja. Bayangkan. Jadi kita betul-betul banyak kode. Berarti tubuh kita itu misteri dengan kode. Kode apa namanya? Kode genetik. Setelah tadi kita udah banyak mengenal DNA, RNA, materi genetik dan lain sebagainya itu, sekarang untuk lebih mengasah kemampuan kita untuk menganalisis suatu permasalahan, seperti biasa kita akan menganalisis kasus-kasus yang kontekstual dengan kehidupan kita dalam bentuk case method atau studi kasus. Nah, ini ada studi kasus yang sebenarnya sudah dikirim ya ke WA kita masing-masing di WA group, tapi ini saya tayangkan kembali tentang studi kasus yang ini. Nah, jadi kita seperti biasa akan membentuk kelompok. Setelah kelompok terbentuk, nanti ada diskusi masing-masingnya. Cukup untuk pertemuan ini 1 kelompok 1 kasus. Nah, nanti kita diskusikan. Setelah Anda diskusikan di kelompok, nanti kita panelkan di depan. Siapa kelompok yang akan tampil, nanti kita akan undi saja. Seperti itu. Karena waktu untuk pertemuannya mungkin di presentation juga ya. Baik, sekarang bentuk kelompok dulu. Kelompok bebas, tapi betul-betul melingkar. Ya, kesempatan ini kita berikan dulu untuk kelompok 4. Nah, di situ silakan ada pimpinan teman-teman. Silakan di situ bacakan kasusnya, bagaimana solusinya. Yang lain coba didengarkan dan ditanggapi apa yang dijelaskan sama temannya. Silakan. Terima kasih kepada Bapak Dr. Pinangku yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok kami untuk menyelesaikan kasus tentang hubungan dan struktur DNA dan gangguan pendengaran genetik. Kasus-kasus yang terjadi pada kasus yang kami teliti ada 4 bagian. Yang pertama yaitu hubungan struktur DNA dan gangguan pendengaran genetik. Yaitu struktur DNA membutuhkan urutan basa, nitrogen atau adenin, guanin, sitosin, dan timin. Yang kedua yaitu kita akan membahas tentang di kromosom mana gen GJB2 berada. Gen GJB2 terletak pada kromosom 13. Mutasi pada gen ini dapat terjadi melalui berbagai mekanisme.
Tentang kasus yang ketiga yaitu bagaimana pengetahuan tentang struktur DNA dapat membantu diagnosis dini kelainan. Pengetahuan tentang struktur DNA untuk diagnosis ini yaitu pengetahuan tentang struktur DNA dan peran gen GJB2 dalam pendengaran memungkinkan dilakukan tes genetik untuk mendekati mutasi pada gen ini. Kasus yang terakhir yaitu pendekatan pendidikan yang sesuai untuk menjelaskan konsep genetik pada siswa SMP, yaitu menggunakan pendekatan sederhana dan visual sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Gunakan analogi dan model untuk membantu siswa memahami konsep-konsep yang kompleks seperti struktur DNA dan bagaimana mutasi dapat menyebabkan penyakit. Kita akan minta dulu kesimpulan. Kita persilakan kepada Hanif. Itu sudah digelar besar. Oke, jenis RNA tadi ya. Ada Pak, Oke. digelar dari gelar besar, terus fosfat, asal nitrogen seperti adenin, uracil, sitosin dan guanin. Oke, terima kasih kita beri waktu yang berlangsung semuanya. Dan terakhir, sebelum kita tutup, kita lihat dulu refleksi pembelajaran kita hari ini sejauh mana kita sudah bisa memahami materi dengan baik, yaitu melalui seperti biasa kita kuis terlebih dahulu. Oke, sekarang masuk ke kuis ini dan kita akan lihat sejauh mana pembahasan kita hari ini Anda kuasai dengan baik dengan mengerjakan kuis ini terlebih dahulu. Silakan. Anda mendapatkan nilai yang luar biasa sempurna yaitu 100. Ini membuktikan bahwa hari ini betul-betul Anda atensinya 100%. Oke, sampai ketemu dan tetap semangat. Sampai ke tahap kuis ini berarti sudah saatnya kita akhiri pertemuan kita. Jangan lupa untuk pertemuan kita minggu depan yaitu proses transkripsi dan translasi yaitu sintesis protein. Silakan dibaca dan dibuat seperti biasa resumenya, bukan diringkas tapi diresume dengan selengkap-lengkapnya. Oke, ada yang mau bertanya sebelum kita tutup? Ya. Oke, kalau sudah itu kita tutup pertemuan kita hari ini. Tetap semangat dan jangan lupa tetap membaca. Oke, sampai ketemu dan tetap menjadi anak yang berprestasi. Oke, sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.